Saya nggak mau hanya berhasil, tapi saya mau juga beruntung. Karena dunia bisa memberikan keberhasilan, tapi rancangan Tuhan itu berhasil dan beruntung. Kadang kita dengar orang bilang gini, Bu, saya tuh kayaknya toko saya tuh rame loh, Bu. Tapi tiap hitung-hitungan akhir bulan tuh kok nggak ada untungnya ya. Padahal rame. Selamat datang di channel Bela Kebenaran. Kami hadir untuk memberikan informasi opini dan atau fakta terhadap situasi yang sedang terjadi. Mari dukung channel ini dengan cara menekan tombol subscribe dan bunyikan loncengnya. Terima kasih. Amin, amin, amin. Tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Bapak Ibu silahkan duduk. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, karena kita punya Tuhan yang luar biasa. Hari ini kita akan sama-sama belajar firman Tuhan, saudara. Dan saya percaya bahwa orang yang lapar dan haus mereka akan dipuaskan dan dikenyangkan. Dan kita semua seperti yang lalu saya sampaikan di sini bahwa hidup kita ini seperti bangsa Israel yang dipanggil Tuhan untuk mencapai rencana Tuhan yang sempurna. Dan itu adalah tanah perjanjian kita. Dan Tuhan mau kita hidup di dalamnya. Bagaimana di dalam hidup ini kita bisa mengalami rancangan keberhasilan dan keberuntungan. Karena tidak semua orang itu berhasil dan beruntung. Saya nggak mau hanya berhasil, tapi saya mau juga beruntung. Karena dunia bisa memberikan keberhasilan, tapi rancangan Tuhan itu berhasil dan beruntung. Kadang kita dengar orang bilang gini, Bu, saya tuh kayaknya toko saya tuh rame loh, Bu. Tapi tiap hitung-hitungan akhir bulan tuh kok nggak ada untungnya ya. Padahal rame. Lah terus itu bocor kemana? Kita nggak tahu. Ada juga orang yang bilang, anak saya itu berhasil loh, Bu. Dia tuh lulus S1, S2, S berapa lah, S21, S23 ya, kayak Samsung lah ya. Kelihatannya berhasil, Bu, tapi kok heran ya hidupnya itu tidak beruntung. Rancangan Tuhan bagi kita itu berhasil dan beruntung. Siapa mau berhasil dan beruntung? Kalau Tuhan membawa kita, saudara, kepada kehendaknya, Tuhan juga memberi petunjuk. Di dalam Yosua pasal yang pertama, mari kita buka bersama. Ketika Musa mati, Alkitab berkata Musa menjadi tua lalu dia mati, saudara. Dan ketika Musa mati, Tuhan memanggil Yosua untuk menggantikan Musa. Dan menurut saudara, menggantikan Musa untuk membawa bangsa Israel keluar dari Mesir ke tanah perjanjian itu susah apa susah? Susah, tidak gampang. Karena kita tahu, saya membaca dalam Alkitab, kenapa Tuhan memilih Musa untuk bawa bangsa itu keluar? Karena Musa itu orang yang lemah lembut. Dan Alkitab mencatat, tidak ada seorang pun di dunia ini yang memiliki hati yang lemah lembut seperti Musa. Mungkin Musa itu nenek moyangnya orang Solo. Ya, makanya dia lemah lembut. Ya, nggak bisa marah Musa itu. Ya, mirip sama suami saya lah ya. Suami saya orang Solo, kalau marah, aku boleh marah enggak? Saya bilang kalau mau marah, marah aja, enggak usah permisi. Ada orang mau marah permisi, mau marah gitu. Ya, tapi saking lemah lembutnya. Nek wong Surabaya mungkin ngono ya. Beda lagi. Tapi kita tahu dalam ceritanya, karena bangsa Israel itu keras kepala, tegar tengkuk, kepala batu, nggak mau bertobat, nggak denger-dengeran. Sampai satu kali mereka marah sama Musa dan berkata, ini gara-gara kamu, kenapa kamu bawa kami keluar dari perbudakan di Mesir untuk mati di padang gurun karena kami gak bisa minum, gak ada air? Lalu pada waktu itu Musa datang sama Tuhan dan berkata, Tuhan, apa yang harus aku lakukan dengan bangsa ini? Tuhan bilang, aku izinkan itu supaya kamu bikin mujizat. Supaya bangsa Israel itu percaya bahwa aku Tuhan yang berkuasa yang menyertai mereka. Jadi sekarang gimana nih Tuhan?
Tuhan bilang, ambil tongkatmu, arahkan ke gunung batu. Lalu bilang sama gunung batu itu, keluarlah air. Tapi karena Musa ini didesak sama bangsa Israel yang keras kepala itu. Musa cuma disuruh arahkan tongkat ke gunung batu. Musa emosi saudara. Dia pukul itu gunung batu pakai tongkat. Untung Musa orang Solo, jadi marahnya begitu. Kalau Musa orang Sulawesi kayak saya, itu tongkat melayang di kepalanya bangsa Israel itu. Pecah kepala semua itu sudah. Nih ya. Nah Yosua itu mendampingi Musa. Ketika Musa membawa sebuah bangsa yang keras kepala ini, dia melihat setiap hari bagaimana pergumulan Musa membawa bangsa itu. Sampai ketika satu saat Musa mati, Tuhan berkata, Yosua, kamu harus maju bawa bangsa itu. Dan Tuhan tahu, pasti Yosua agak berpikir gini, sedangkan Musa saja yang sudah tua, mereka nggak hormati, mereka nggak hargai, apalagi aku yang muda. Makanya Tuhan memberi petunjuk kepada Yosua supaya perjalananmu berhasil dan beruntung. Ikuti ini. Saudara, kira-kira kalau Tuhan yang kasih petunjuk itu salah apa benar? Sudah pasti benar. Buktinya bangsa Israel sampai ke tanah perjanjian. Dan satu konsekuensi yang harus ditanggung oleh Musa ketika dia marah, dia tidak taat sama Tuhan. Dia cuma sampai di Gunung Nebo, itu adalah Gunung Musa. Saudara yang pernah pergi ke Jordan, ya saya setiap kali datang ke tempat itu, saya membayangkan perasaan Musa. Dia cuma berdiri di situ dan melihat lembah Jordan di bawah itu tanah perjanjian. Tapi Tuhan bilang kamu tidak boleh masuk, karena kamu melanggar perintahku. Kamu cuma sampai di situ, lalu Musa mati saudara. Ketika Yosua melanjutkan perjalanan dari bangsa itu membawa mereka masuk ke tanah perjanjian, Tuhan beri firman kepada Yosua agar dia berhasil dan beruntung. Baca Yosua 1 ayat 7 dan ayat 8. Kita baca bersama. 1, 2, 3. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah engkau menyimpang ke kanan atau ke kiri supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan itu bilang sama Yosua, yang pertama yang kau lakukan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Untuk apa? Untuk kau bertindak hati-hati sesuai dengan firman Tuhan, sesuai dengan petunjuk hukum Taurat yang sudah diberikan oleh Tuhan lewat Musa. Maka kemanapun engkau pergi, hidupmu akan beruntung. Saudara, ternyata untuk bisa hidup kita ini benar mengikuti jalan Tuhan, semua diawali dari hati. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada bapak-bapak badannya itu gendut sekali dulu, 100 kilo lebih, sekarang kurus. Suami saya tanya, Pak, kok bisa loh dari 100 kilo turun sampai begini banyak? Dia jawab, niat. Lalu saya bilang, oh niat itu saudara, kalau dalam bahasanya itu kuatkan dan teguhkan hatimu. Kalau kita punya niat, kalau kau punya niat berhenti rokok, aku niat. Aku mau teguhkan dan kuatkan hatiku, aku harus berhenti rokok. Bisa enggak? Bisa. Kalau kita berniat, aku pengen berhenti dugem. Teguhkan dan kuatkan hatiku Tuhan, aku mau berhenti dugem. Bisa kalau kau mau. Persoalannya kita niat atau tidak. Semua dimulai dari sikap hati. Maka ketika hati kita ini berniat untuk mengikuti hukum Tuhan, maka Tuhan tadi jamin engkau akan berhasil dan beruntung kemanapun engkau pergi. Dengan kata lain, orang yang disertai Tuhan, yang melakukan firman Tuhan itu, dimanapun engkau berada, Alkitab menjamin engkau menjadi orang yang beruntung. Orang bodoh itu kalah sama orang pintar. Tapi orang pintar itu kalah sama orang rajin. Orang rajin kalah sama orang yang hoki alias beruntung.
Orang beruntung tuh kadang bodoh saudara. Nggak pintar. Tapi karena Tuhan menyertai, ada aja pintu-pintu yang terbuka. Ada aja hal-hal yang kita nggak nyangka kok bisa ya, kok bisa ya. Sehingga hidup kita ini penuh dengan kemurahan. Karena keberuntungan menyertai kita. Kemarin kan Imlek kan, semua pada doanya biar beruntung tahun ini kan. Ya makanya jangan nyapu-nyapu, nanti keuntungannya pergi loh. Ya, lalu pokoknya jangan pokoknya harus nyalakan petasan supaya setannya pergi. Enggak saudara, berkatmu enggak pernah tertukar. Ada orang konseling sama saya, Bu, itu loh, ada orang nyanyi toko saya, masa dia buka di toko saya, dia jual sama yang saya jual. Saya cuma bilang, Ibu, enggak usah panas hati. Toko bisa ditiru, usaha bisa ditiru, tapi berkat itu enggak pernah bisa ditiru dan tidak pernah bisa tertukar. Sebab Tuhan itu tidak pernah salah menakar dan memberikan berkat kepada orang yang tepat. Amin. Jadi Tuhan bilang, kuatkan, teguhkan hatimu, berusaha sungguh-sungguh, lakukan sesuai apa yang tertulis, maka dimanapun engkau pergi, engkau akan beruntung. Jadi saudara, tidak persoalan di mana tempat kita berada. Seringkali orang bilang, ini kayaknya tempatnya ini, aku kayaknya gak cocok ini di sini. Ini kayaknya bukan ini saya di sini. Ini kayak rumahnya ini suasana ndak enak loh. Makanya banyak orang menghindari beli rumah tusuk sate. Saya kalau cari rumah, saya cari yang tusuk sate. Ya, kalau bisa ada setannya. Ya, saya tanya sama satpamnya, Pak, di mana ada rumah tusuk sate di sini, Pak? Satpamnya bilang, gue tunjukin rumah belum laku yang tusuk sate. Saya pergi lihat saudara, kenapa nih gak laku-laku? Pertama tusuk sate Bu, kedua katanya angker. Saya bilang sama satpamnya, emang kamu pernah lihat setan? Ya beberapa kali sih saya lihat ada penampakan. Kayak apa Pak? Ya pokoknya begitulah. Ibu niat mau beli itu, niat. Karena kalau saya masuk, setannya saya usir, pindah di pos satpammu. Satpamnya bilang, astagfirullah Ibu, jangan begitu ya Ibu. Saya bilang, iya Pak, karena setan itu gak suka tinggal bareng sama orang yang hidup lurus. Kalau ada orang setan suka tinggal sama dia, ada di rumahnya ada setan, dilihat setan, itu pasti temennya setan. Jadi kalau ada temenmu sedikit cerita, aku lihat setan, kamu temannya setan ya, jangan-jangan teman akrab. Makanya sering ditampaki malah mau tinggal bareng tuh setan. Kalau kita hidup benar, hidup kudus, tidak ada setan mau tinggal sama kita, amin. Karena frekuensinya berbeda. Nggak satu server kita sama setan. Iya. Jadi tidak ada saudara yang berkata bahwa oh di situ bukan tempat saya, di sini sial. Kalau engkau orang benar yang berketetapan hati untuk mengikuti hukum Tuhan, melakukannya dimanapun engkau pergi dan berada, keberuntungan akan mengikuti, itu kata firman Tuhan. Ya, saya beli pakai KPR, saya coba orang banknya datang, oh Bu nggak bisa ini pakai KPR, kenapa? Tusuk sate. Loh kok bang ikut-ikutan sih percaya sama tusuk sate? Bukan ikut-ikutan Bu, kalau ibu nggak bisa bayar cicilannya, kami setengah mati jual rumah begini. Karena tusuk sate. Oh jadi itu perkaranya, iya. Kalau saya nggak peduli, yang penting satenya apa dulu, sate babi atau sate kambing gitu ya saudara. Kan nggak usah lah dipercaya. Kalau hidup kita benar, berkat Tuhan itu mengikuti kita. Lalu yang kedua, ayat yang ke-8, Yosua, kitab Yosua 1 ayat 8, firman Tuhan berkata begini sama Yosua, baca. Janganlah apa? Engkau lupa untuk memperkatakan kitab Taurat ini, renungkanlah itu kapan? Siang dan malam. Supaya apa? Engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala apa yang tertulis di dalamnya. Sebab dengan demikian apa? Perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Ada penekanan kata bertindaklah hati-hati. Kenapa kita harus memperkatakan firman itu siang malam? Kenapa kita harus merenungkan firman itu siang malam dan memperkatakannya dalam mulut kita? Karena kalau firman itu sering kita baca, kita taruh di hati, kita omongin, maka kita akan ingat. Contoh nih, kita mau marah, emosi saudara.
Udah mau marah, mau teriakin orang. Tiba-tiba kita ingat firman yang kita hafal. Jangan marah, tinggalkanlah panas hati itu. Sebab amarah itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kita berkatakan, aku tidak mau marah. Karena amarah itu mengerjakan sesuatu yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Dalam nama Yesus. Itu namanya hidup kita dijagai. Kita mau melakukan dosa nih, mau selingkuh, ya, melakukan kenajisan, mau nonton film porno, nggak usah angkat tangan. Ya, saya bisa tahu muka-mukanya sini yang terikat dengan film porno ini. Ya, hati-hati ya, jangan kau terikat dengan film porno. Setiap kali kau tergoda untuk membukanya, ingat Galatia pasal 5 berkata bahwa keinginan daging itu telah nyata. Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat, iri hati, semua perbuatan daging itu adalah mendatangkan murka Allah. Dan barang siapa melakukan hal-hal itu, dia tidak mendapat bagian di dalam kerajaan Allah. Amin. Waktu kau hafal, maka firman itu berkuasa mengubahkan hidupmu. Tapi bagaimana mungkin membaca saja aku sulit. Kau gak pernah baca Alkitab. Gak pernah merenungkan firman Tuhan. Bagaimana mungkin firman itu bisa berbicara mengingatkan engkau. Makanya dikatakan renungkanlah itu siang dan malam. Jangan engkau lupa memperkatakan firman itu supaya engkau bertindak hati-hati. Semua itu lahir dari hati. Di pikiran turun ke hati, akhirnya kita pengen melakukan sebuah tindakan. Tapi kalau ada firman dalam mulut kita dan hati kita, kita perkatakan itu siang malam, ya gak mungkin lah kita berdosa. Makanya kalau orang bilang, Bu, saya pengen berhenti rokok, Bu, saya pengen berhenti dari kenajisan, Bu, saya ini terikat dengan homoseksual, Bu, saya ini, ya gampang, dekatkan dirimu dengan Tuhan. Baca firman, baca Alkitab. Maka di mana ada kebenaran, di situ ada kemerdekaan. Amin saudara. Kita harus mengerti ini. Jangan kau biarkan tubuhmu itu menguasai engkau. Rasul Paulus berkata, karena itu aku melatih tubuhku ini dan berusaha untuk menguasainya sepenuhnya. Supaya jangan aku sudah memberitakan Injil, tapi aku ditolak oleh Tuhan. Sekelas Rasul Paulus, takut ditolak. Bagaimana dengan saudara dan saya? Oh saya pede Bu, masuk surga pasti. Kau punya orang dalam? Hah? Jangan sembarangan. Surga itu mulia. Enggak ada orang sembarangan yang bisa masuk ke sana sembarangan. Saudara masuk istana presiden aja enggak bisa sembarangan, apalagi masuk surga. Iya, ayo kita serius. Kalau kita mau mengalami keberhasilan dan keberuntungan bahkan sampai pada kekekalan, jangan lupa perkatakan kitab Taurat ini. Saya tantang saudara hafal ayat 1 hari 1, pasti hidupmu berubah. Enggak ada amin lagi. Ya pasti hidupmu berubah. Baca 1 ayat. Waktu engkau mau marah sama iparmu. Waktu engkau mau kepahitan. Ya, lalu kita ingat. Karena amarah itu menetap dalam hati orang bodoh. Dan hati orang yang kepahitan barang siapa membenci saudaranya. Dia adalah pembunuh manusia. Mana bisa kita kepahitan kalau firman sudah kita baca. Kita perkatakan, kita renungkan siang dan malam. Itu yang Tuhan suruh. Perkatakan saudara. Kita lihat saudara. Mungkin saudara bilang susah Bu untuk melakukan firman itu susah. Buka Ulangan pasal 30. Ya kita lihat apa yang firman Tuhan katakan. Ulangan 30 ayat 11 sampai ayat 16 ya. Baca dengan suara yang keras yuk. Sebab perintah ini yang kusampaikan kepadamu pada hari ini tidaklah terlalu sukar bagimu, tidak pula terlalu jauh. Bilang kanan kirimu, untuk melakukan perintah Tuhan tuh tidak sukar. Asal niat kita. Tidak sukar, bilang hidup kudus itu tidak sukar. Asal niat dari hati. Dan perintah ini tidak jauh. Baca bersama ayat berikutnya. Tidak di langit tempatnya sehingga engkau berkata, siapakah yang akan naik ke langit untuk
mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukannya. Perintah Tuhan itu tidak jauh, tidak sukar. Bukan di langit yang tidak terjangkau. Firman Tuhan itu berada sangat dekat, saudara. Jangan bilang susah, karena itu dekat dengan kita, bukan di langit yang tidak terjangkau. Apalagi saudara yang sudah mengerti firman Tuhan, apalagi saudara yang sudah punya Alkitab, itu perintah yang dari Tuhan, saudara. Itu yang harus kita lakukan. Lalu ayat yang berikutnya berkata apa? Juga tidak di mana? Tidak di seberang laut tempatnya, sehingga engkau berkata, siapa yang akan menyeberang ke sana untuk mengambilnya bagi kita dan memperdengarkannya kepada kita supaya kita melakukan. Perintah Tuhan itu tidak jauh, bukan di seberang laut, cuma di dekat kita. Lo lihat ayat berikutnya, tetapi apa? Baca bersama. Tetapi firman ini sangat dekat padamu, yakni di mana? Di mulutmu dan di dalam hatimu. Untuk apa? Untuk dilakukan. Saudara, Alkitab berkata begini, Allah itu menuliskan hukum-hukumnya di dalam hati manusia. Sejahat apapun manusia itu, di hatinya itu ada hukum Tuhan. Entah dia percaya Yesus, entah tidak. Yang namanya manusia, Tuhan sudah menulis hukum Tuhan itu di dalam hatinya, saudara. Jadi orang itu kalau ditanya selingkuh itu dosa apa tidak? Menurut saudara dosa atau tidak? Tahu semua kan? Siapa yang ngajarkan? Bukan pendeta yang ngajarkan. Karena itu hukum Tuhan. Anak kecil saudara tanya, bohong itu dosa apa tidak? Dia tahu itu dosa. Nyuri duit orang tua. Kenapa anak kecil dulu kalau nyuri, termasuk saya, kalau nyuri orang tua punya uang diam-diam? Karena saya tahu itu salah. Enggak ada yang mengajarkan kepada saya bahwa itu salah. Karena ada hukum Tuhan dalam hati manusia, makanya manusia itu tahu mana yang benar, mana yang salah. Makanya Tuhan bilang tidak jauh firman itu, perintah itu tidak jauh, dia berada di hatimu dan di mulutmu untuk dilakukan. Persoalannya sekarang orang Kristen pada nggak mau untuk hidup melakukan firman Tuhan. Udah dibilang loh, jangan kepahitan sama iparmu, tetap aja kepahitan. Yang diikuti dagingnya itu loh. Jangan terikat dengan film porno, tetap aja nonton, dagingnya ini diikuti. Karena kau memang malas dan tidak punya niat untuk berubah. Dan kalau engkau hidup terus seperti ini, tidak mungkin hidupmu itu berhasil dan beruntung, saudara. Tidak mungkin. Ini firman Tuhan yang berkata. Ya, firman itu dekat di hati dan di mulut. Lalu apakah firman itu? Ayat berikutnya berkata begini, coba kita baca ayat yang berikutnya. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini apa? Kehidupan dan keberuntungan. Juga apa? Kematian dan kecelakaan. Setiap hari itu dalam hidup kita itu ada dua pilihan. Ada kehidupan dan keberuntungan, ada kematian dan kecelakaan. Siapa yang memilihnya, saudara? Engkau sendiri yang menentukan yang mana yang harus kau pilih. Kalau engkau hidup sungguh-sungguh mendengarkan perintah Tuhan, maka engkau memilih kehidupan dan keberuntungan. Kalau kita rindu, saudara, janji Tuhan tergenapi dalam hidup kita, saya mau bilang Tuhan terlebih rindu untuk melakukan berkatnya, mencurahkan janjinya dalam hidup kita ini. Tapi kan tidak semua orang bisa mengalaminya. Sebab ada dua jalan yang diperhadapkan kepada kita pada hari ini. Ada kehidupan dan keberuntungan, ada kematian dan kecelakaan. Dan kita yang harus memilih. Lalu apakah perintah itu? Baca ayat yang berikutnya, dikatakan di sana. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu apa? Untuk
mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang pada perintah, pada ketetapan dan peraturannya. Supaya apa? Engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan Allahmu di negeri kemana engkau masuk untuk mendudukinya. Cuma itu yang Tuhan minta. Dan memang itu tidak sukar, saudara. Lebih sukar mana? Tuhan minta kita taat atau kamu bayar dulu 25M baru bisa selamat. Lebih sukar mana coba? Kan sebenarnya cuma dari sikap hati kita aja. Cuma dari niat hati mau teguhkan hati. Waktu saya bertobat tahun 95, sejak hari itu saya berketetapan hati, aku mau ikut Tuhan. Sesulit apapun hidup ini, seberat apapun aku harus berusaha mengalahkan kedaginganku. Aku berketetapan hati untuk mengikuti Tuhan. Kalau mau dibilang perintah itu sulit, bagi saya sulit. Kenapa? Untuk bisa baca Alkitab aja, saya harus bangun tengah malam, saya harus baca di toilet, saudara. Kenapa? Kalau ketahuan saya baca Alkitab, bisa dicincang saya. Jadi saya baca Alkitab itu dengan ketakutan. Dengar pintu kebuka keruk, langsung cepat-cepat. Saya bingung mau sembunyi kemana tuh Alkitab. Hari-hari itu kebenaran itu menjadi sangat jauh bagi saya. Karena untuk mencoba memahami apa yang Tuhan suruh dalam Alkitab itu tidak mudah. Butuh perjuangan. Hari ini Alkitab saya taruh di bawah kolong. Besok saya sembunyi di rak buku. Besok saya pindah dalam gulungan kain. Tetapi ada satu niat hati. Ketetapan hati. Yang saya berkata, Tuhan, aku mau kuatkan dan teguhkan hatiku. Aku mau mengenal jalan-jalan-Mu. Dan hidup menuruti apa yang Tuhan suruh. Tidak mudah. Saya terikat dengan banyak dosa. Saya terikat dengan kenajisan, saya terikat dengan judi, saya terikat dengan amarah, dengan iri hati, dengan kepahitan. Banyak dosa yang mengikat saya. Makanya saya waktu itu hampir bunuh diri. Tapi waktu saya mengenal Tuhan, untuk bisa berubah, itu bukan Tuhan yang melakukannya. Bim salah bim kamu kudus hari ini tidak bisa. Karena kita diciptakan dengan kehendak bebas. Kita yang harus berusaha. Hari ini saya gagal lagi, saya emosi lagi. Saya nangis lagi di kaki Tuhan. Tuhan, aku tuh hari ini gak pengen marah. Tapi kenapa manusia lama aku marah lagi Tuhan. Ampuni aku Tuhan, aku gagal hari ini. Tapi besok aku harus jadi pemenang. Setiap hari saya berlutut di kaki Tuhan. Minta supaya Tuhan lepaskan saya dari semua dosa-dosa. Karena saya tahu itu melukakan hati Tuhan. Tuhan bilang gak berat yang aku minta. Aku cuma minta kau hidup, hormati Tuhan. Taat pada perintahnya, ketetapannya, pada semua petunjuk yang sudah Dia kasih. Supaya hidupmu itu berhasil dan beruntung. Tuhan gak minta banyak saudara. Tapi apakah kita mau meneguhkan hati kita? Lalu yang berikutnya, ada hal juga yang membuat hidup kita ini gak beruntung. Buka Amsal 28. Amsal 28 ayat 13 saudara. Di sana firman Tuhan berkata begini, kita baca sama-sama 1, 2, 3. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tetapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya akan disayangi. Ayat yang berikutnya 14. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hatinya akan jatuh dalam malapetaka. Siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Walau saudara kerja siang malam. Engkau banting tulang malam jadi siang, siang jadi malam, kepala jadi kaki, kaki jadi kepala. Engkau tidak akan mengalami rancangan keberuntungan. Sebab apa? Ada dosa yang engkau sembunyikan. Ada pelanggaran yang engkau tutupi. Dan Tuhan tidak berkenan akan hal itu saudara. Mari kita belajar untuk menyenangkan hati Tuhan lewat hidup kita ini saudara. Iya. Barang siapa menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung.
Coba kita cek semua kita hari ini. Saya selalu bilang orang yang paling bahagia di dunia ini bukan orang kaya. Orang yang bahagia, orang yang tidak menutupi satupun dosa. Hidupmu plong. Ternyata saudara saya kemarin lihat ya bahwa kerusakan ginjal, liver, kerusakan organ tubuh itu bukan hanya disebabkan oleh faktor makanan. Tapi yang terutama emosi, amarah, dendam, kepahitan, dosa. Itu penyebab yang luar biasa saudara. Ketika saya belajar itu, wow memang ternyata benar Alkitab berkata, hati yang gembira itu obat yang manjur. Tapi bagaimana kita bisa bergembira? Hanya ketika engkau tidak menyembunyikan satu dosa dalam hidupmu. Akui dosa itu. Saya ketemu dengan seorang ibu, dia berkata, Bu Debbie, saya ini sudah cukup berumur dan saya sudah menikah dengan suami saya lama, tapi kami belum hamil, Bu. Saya bilang, oh ibu berdoa terus beriman, enggak Bu. Kami sudah sampai di titik yang menyerah karena semua pendeta sudah mendoakan kami. Tidak hamil-hamil dan enggak usahlah Bu, berarti memang Tuhan izinkan kami enggak punya anak. Lalu saya coba tanya gini, Bu, kenapa? Dulu waktu ibu menikah itu mungkin sebelum menikah pernah berkata, kami mau menikah tapi enggak pengen punya anak dulu. Biasanya orang-orang yang enggak punya anak itu karena mereka menolak dari awal. Menikah tapi enggak pengen punya anak. Saya sarankan kalau saudara belum siap punya anak, enggak usah nikah dulu. Ya, daripada saudara menolak. Itu banyak kasus akhirnya dia enggak punya anak. Dia bilang, oh enggak Bu, kami waktu menikah udah langsung kepengen punya anak. Terus saya tanya, atau mungkin ada dosa-dosa masa lalu mungkin yang ibu lakukan, yang ibu gak sengaja. Lalu dia bilang, Bu saya gak pernah cerita ini, tapi karena ibu bertanya begitu saya kok jadi tertuduh. Apa mungkin ya Bu, saya ini dulu sebelum menikah, beberapa kali saya melakukan aborsi. Karena saya hamil di luar nikah. Dan itu gak pernah saya kasih tahu Bu. Bahkan termasuk ke suami saya. Karena saya dulu pacaran sama pacar yang lain. Saya bilang bisa juga jadi itu. Tapi hari ini karena kamu sudah mengakuinya kita berdoa ya. Biar Tuhan ampuni. Walaupun kamu bilang sudah di satu titik yang gak pengen punya anak. Saya tetap pengen berdoa supaya kamu bisa hamil. Kami berdoa saat itu saudara. Saya minta ampun Tuhan. Dia mengakui semua dosanya dan sudah meninggalkannya. Biar berkat Tuhan turun beri mereka anak. Berapa bulan kemudian saya dapat WA, Shalom Ibu Debbie, puji Tuhan. Bu, saya hamil Bu. Wow saudara, tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Ya, orang yang menyembunyikan pelanggarannya tidak akan beruntung. Tapi siapa mengakuinya dan meninggalkannya itu akan diberkati Tuhan. Hari ini saya nggak tahu dosa apa yang saudara sembunyikan. Tapi Tuhan tahu. Istrimu nggak tahu, suamimu nggak tahu. Bahkan, aduh saudara ini kita perlu berdoa sungguh-sungguh buat bangsa kita. Berapa waktu yang lalu di Jakarta ketangkap ya. Ada pesta homoseksual, satu kamar 56 orang masuk. Cowok semuanya. Saya tuh jijik membayangkan, saya bilang sama suami saya, bagaimana mungkin 50 orang laki-laki masuk di satu kamar melakukan pesta seks. Kamu bisa bayangkan di situ ada cumi-cumi, gurita, kepiting bersatu jadi satu? Gila saudara. Ini orang bejat begini nih. Tidak ada lagi rasa takut akan Tuhan. Saya mengerti kalau orang punya kelemahan, mungkin punya kelainan. Tapi Tuhan akan menghargai itu ketika engkau datang duduk nangis di kaki Tuhan dan berkata, Tuhan aku mau lepas dari dosa ini karena aku tahu ini tidak benar. Saya lihat videonya saudara. 58 orang cowok itu bukan model-model tulang lunak loh. Ya. Modelnya itu nge-gym, badannya besar-besar, nggak kelihatan bencong atau botik itu, ya. Tapi yang bikin saya bingung, saya bilang sama suami, waktu dengar keterangan, ternyata mereka ada yang sudah menikah, punya anak, beberapa itu punya istri. Lalu ada seorang wanita WA saya, Bu, itu yang bikin saya takut menikah, Bu. Karena sekarang ancaman kita ini istri-istri, bukan cuma pelakor, Bu. Banyak boti-boti di luar sana yang berkeliaran. Mengerikan saudara. Saya mau bilang hari ini kalau ada di antara kalian ya yang punya kecenderungan kelainan homoseksual atau lesbian, jangan kau umbar dosa itu.
Duduk di kaki Tuhan nangis. Saya layani beberapa homo, mereka dilepaskan kok. Kalau Tuhan menciptakan yang baik, maka iblis berusaha untuk merusak. Ya, menjijikan gitu ya. Lihat laki-laki pakai gaun pengantin. Kemarin di Thailand waktu disahkan undang-undang pernikahan sejenis, semua langsung menikah tuh. Ya, heran saya saudara, kenapa? Ini dosa loh, ini kutuk dosa yang harus engkau putuskan. Bagi Tuhan tuh tidak ada perkara yang mustahil. Ya, coba pesta seks begitu saudara. Aduh, mengerikan sekali. Ya, kalau kita berdoa sama Tuhan, menangis dan Tuhan ampuni saya. Ini roh-roh persinahan hari-hari ini bekerja begitu luar biasa loh. Ya, saya berdoa saudara, perselingkuhan lagi. Artis sudah cantik, suaminya selingkuh. Sekarang viral, tiap buka sosial media kayaknya istrinya terus berkoar-koar itu tentang suaminya. Istri-istri juga, kalau suamimu selingkuh, tidak usah berkoar-koar di media sosial. Duduk di kaki Tuhan berdoa, amin. Ya, ini isinya semua Indonesia, ini kita perlu berdoa betul-betul saudara. Ya, Alkitab berkata kalau engkau itu punya pelanggaran, punya dosa, akui di hadapan Tuhan. Lalu bertobat supaya hidupmu itu beruntung. Orang yang menyembunyikan dosa tidak akan beruntung. Ya, malah semakin hidupnya itu tertekan, semakin menderita. Tadi yang dikatakan ayat terakhir apa? Tetapi orang yang takut akan Allah, itu akan disayangi. Baca bersama. Berbahagialah orang yang senantiasa takut akan Tuhan. Tetapi orang yang mengeraskan hati akan jatuh dalam malapetaka. Nah itu mengeraskan hati. Malah pesta seks begitu ketangkap. Sekarang malu tiap hari beritanya keluar terus. Please saudara. Tidak ada satupun dari kita yang kebal dosa. Tapi Tuhan lihat sikap hatimu. Waktu engkau duduk di kaki Tuhan, menangis dan berkata, ini aku Tuhan, aku mau bertobat. Maka tidak ada perkara yang mustahil. Tuhan akan ubahkan kita. Ayo kita jalani waktu sisa hidup kita yang tidak berapa lama ini. Karena kita sedang mempersiapkan diri menyambut kedatangan Tuhan kali yang kedua. Tidak ada satupun yang tertinggal. Karena kalau kita tertinggal itu sama dengan kebinasaan. Ya, dosa di dunia ini semakin merajalela. Tapi Tuhan mau kita menjadi anak-anak Tuhan yang dikuduskan. Dan dipandang layak untuk memperoleh berkat dan janji Tuhan. Amin saudara. Bangkit berdiri bersama di hadapan Tuhan. Mari tutup mata dalam hadirat Tuhan saudara. Bilang sama Tuhan, kalau kami hidup Tuhan, kami mau hidup bahagia. Kami tahu kami sedang ada di hari-hari yang terakhir. Kami sedang berpacu dengan waktu yang sisa yang Tuhan masih beri. Karena itu hari ini kami mau bilang, dosa kami tidak akan pernah bisa jauhkan kami dari Tuhan. Karena itu kami memilih untuk melepaskan dosa itu Tuhan. Kami tidak ingin kedagingan kami membawa kami terpisah dari Tuhan. Kami mau kalahkan segala kedagingan kami hari ini. Apapun dosamu hari ini saudara, tidak ada yang terlalu berat bagi Tuhan. Dia Allah yang mengasihi kita. Dia tunggu engkau cuma datang dan mengaku dan berkata, ini aku Tuhan, aku mau bertobat. Saat engkau punya niat hati yang tulus, meneguhkan hati dan menguatkan hatimu dan berkata, aku mau bertobat dan mengikuti jalan Tuhan. Dia peluk engkau dengan tangan kasih-Nya saudara. Karena Tuhan berkata, bahkan ketika engkau masih berdosa, aku memberikan nyawamu bagimu, kata Tuhan. Tidak ada dosa yang terlalu berat untuk tidak diampuni oleh Tuhan. Ketika kita mau dan berkata, ini hidup kami Tuhan. Kami tidak ingin menyembunyikan pelanggaran kami. Sebab Tuhan Maha tahu. Tidak ada satupun yang tersembunyi di mata Tuhan. Kami mau tinggalkan segala kenajisan, amarah, semua kepahitan, perselingkuhan, semua homoseksual, lesbian, keterikatan dengan pornografi, rokok, dan semuanya Tuhan tahu saudara. Karena itu malam hari ini, sore ini datang sama Tuhan, bilang ini hidup kami Tuhan. Kami mau sungguh-sungguh bertobat di hadapan Tuhan. Dia Allah yang melihat hatimu. Dia Allah yang melihat niatmu hari ini, yang mau berkata, Tuhan biar engkau turut bekerja Tuhan. Mampukan kami Bapa.
Mampukan kami Tuhan untuk bisa hidup menyenangkan Tuhan. Karena kami tahu Tuhan, kasih-Mu itu besar bagi kami. Biar hari ini Roh Kudus bekerja, kelepasan terjadi. Haleluya, haleluya. Sembah. Terima kasih sahabat sudah menyaksikan tayangan kami hari ini. Tuhanlah yang membalas dan memberkati kita semua. Apabila sahabat diberkati, marilah kita dengan murah hati untuk share video ini kepada teman-teman kita yang lain, kepada grup-grup keluarga dan sebagainya. Dan jangan lupa meninggalkan komentar di bawah video ini, serta menekan tombol subscribe video kami, sehingga sahabat tidak ketinggalan video-video terbaru dari kami. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan dengarkanlah firman Tuhan singkat ini. Mintalah maka akan diberikan kepadamu. Carilah maka kamu akan mendapat. Ketuklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Kita harus melakukan sesuatu sampai sesuatu itu akan terwujud atas hidup kita. Minta, cari, dan ketuklah maka Tuhan pasti membukakan pintu. Lukas 18 ayat 1. Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Kita berdoa dengan tidak jemu-jemu. Terus minta maka pasti akan diberikan. Tuhan Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang engkau inginkan ketika engkau berdoa, percayalah bahwa engkau telah menerimanya dan engkau akan memilikinya." Amini ayat firman Tuhan ini, bahwa Tuhan pasti memberikan segala sesuatu yang kita butuhkan. Semoga Allah, sumber pengharapan, memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Terima kasih. Apabila sahabat ada komentar dan pendapat yang lain terhadap video hari ini, boleh tuliskan komentarnya, pendapatnya di kolom komentar di bawah video ini, sehingga kita boleh diskusi di sana.